pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar mulai 15 April 2020 di 5 wilayah Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Wilayah tersebut menjadi prioritas karena menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan diberlakukan di suatu wilayah jika usulan dari pemerintah daerahnya disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana peraturan tersebut mengatur PSBB di Indonesia? Apa berbeda dengan lockdown di Cina dan Italia? Atau lebih mirip kampanye social distancing yang diterapkan di Korea Selatan? PSBB merupakan payung hukum dari pemerintah pusat untuk pembatasan sosial yang sudah biasa kita lakukan sebelumnya. Bedanya, semua diatur dalam skala negara melalui pelaksanaan oleh pemerintah daerah secara tegas, tapi tidak seketat lockdown di Cina maupun Italia. Saat di Wuhan mulai bermunculan kasus COVID-19 yang menular secara cepat, kota ini di-lockdown. Semua transportasi publik dihentikan, mulai dari bis, kereta, hingga pesawat. Berbeda dengan di Indonesia, PSBB tidak melarang transportasi publik untuk beroperasi, melainkan hanya membatasi 50% penumpang dari kapasitas muatan. Begitu pula dengan aturan kendaraan pribadi. Italia juga mengambil langkah yang sama dengan Cina. Pada hari ke-20, kasus COVID-19 mencapai sekitar 10.000 kasus di negara tersebut. Akhirnya pemerintah mengunci semua aktivitas termasuk restoran, toko-toko, dan supermarket di seluruh Italia. Tenang, kamu tidak perlu panik buying. Karena di Indonesia, toko-toko dan supermarket akan tetap buka seperti biasa. Hanya saja, setiap toko memiliki aturan pembatasan sosial. Kamu harus mengikuti aturan tersebut ya. Untuk menjamin tetap terpenuhinya kebutuhan warga Indonesia, kegiatan perkantoran di sektor strategis seperti fasilitas kesehatan, pangan, sektor energi, komunikasi, keuangan, logistik, bahkan retail tidak ikut dihentikan. Korea Selatan bisa menjadi contoh bagaimana kesadaran pribadi akan berpengaruh besar kepada efektivitas kebijakan pencegahan COVID-19. Negara ini tidak melakukan lockdown layaknya Cina dan Italia, tetapi berhasil menekan laju penularan. Bagaimana caranya? Pertama, Korea Selatan melakukan tes dengan kapasitas 20.000 orang per hari. Langkah inilah yang dicontoh oleh Jawa Barat. Melalui kontak tracing, pemerintah Jawa Barat melakukan analisis alur penyebaran dari pasien positif dan melakukan tes di beberapa klaster yang menjadi sumber infeksi. Selain itu, warga Korea Selatan secara sadar mematuhi kampanye pembatasan sosial, menghindari zona merah dan tetap diam di rumah selama pandemi masih berlangsung. Itulah mengapa kunci dari PSBB yang efektif ada di tangan kamu. Kita perlu kesadaran kolektif untuk berhasil menekan laju penularan COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir. Yuk ikuti imbauan pemerintah dan lakukan demi keselamatan diri sendiri dan keluarga.